Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu lagi pada hari ini dalam mata pelajaran fikih. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengharap rahmat Allah dan semoga ilmu yang kita tuntut pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Berdoa dimulai. Baik, Bapak akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak berhadir pada hari ini? Iya, lengkap, mantap. Kita pada hari ini memasuki bab yang ketiga, yaitu konsep ijtihad dan bermazhab. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita menjalankan syariat agama Islam, yaitu berfikih, kita menemukan hal-hal yang berbeda dari orang lain. Bagaimana pelaksanaan sholat, ada yang kita lihat berbeda dari kita. Nah, itu berbeda itu disebabkan bedanya mazhab yang dianut. Nah, berbeda di sini bukan berarti salah. Berbeda mazhab ini merupakan rahmat yang harus kita nikmati, yang harus kita syukuri, karena Islam itu berarti luas, tidak sempit. Nah, ijtihad adalah suatu pemikiran dari ulama, dan ulamanya itu disebut mujtahid. Lalu mujtahid inilah yang akan menimbulkan mazhab. Kita ke pelajaran pertama, yaitu pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bentuk kata fi'il madhi jahada, yang bentuk masdarnya yaitu jahdun. Artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Secara istilah, ijtihad adalah suatu metode dalam memperoleh hukum syar'i dengan cara berpikir analitis melalui cara istinbat. Nah, istinbat ini yaitu pengambilan hukum dari suatu dalil, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Hukum ijtihad secara umum itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan bermazhab. Dalam kedudukannya sebagai faqih, yang mana pendapatnya atau fatwanya akan diambil oleh orang lain dan diamalkan, maka hukum berijtihad tergantung kondisi mujtahid itu sendiri dan umat di sekitarnya. Yang pertama, apabila seorang faqih ditanya tentang suatu hukum atau kasus sedangkan ia merupakan satu-satunya faqih pada waktu dan tempat itu dan kasusnya mendesak untuk diselesaikan, maka hukumnya wajib. Keadaan yang kedua, apabila seorang faqih ditanya tentang suatu hukum atau kasus sedangkan ia merupakan satu-satunya fikih namun kasusnya tidak mendesak, atau keadaan yang lain banyak terdapat faqih yang lain, maka hukumnya fardu kifayah. Keadaan yang ketiga, apabila suatu kasus tidak mendesak namun umat meminta agar dibuatkan hukum untuk antisipasi, maka hukumnya sunnat. Nah, yang keadaan yang keempat, haram apabila kasus tersebut sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan pada dalil syar'i dan qat'i. Artinya hukum yang digali sudah difatwakan dan fatwa itu berdasar dalil yang sudah jelas dan terperinci, atau seorang belum mencapai tingkat mujtahid. Nah, itu hukumnya menjadi haram. Yang kelima, apabila suatu kasus tersebut tidak terdapat dalil secara jelas sedangkan kualifikasi sebagai mujtahid ada beberapa orang, maka hukumnya mubah atau boleh. Nah, tentunya tantangan yang sulit untuk menjadi mujtahid, karena ketika menjadi mujtahid maka fatwa kita akan diambil dan diamalkan oleh orang lain. Tentunya bukan hal yang mudah untuk menjadi mujtahid, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat mujtahid yaitu Islam dan merdeka. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, mengetahui dalil nakliyah dan
pekerjaannya. Yang keempat, mengetahui bahasa Arab dengan berbagai macam ilmu, diantaranya nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain. Yang kelima, mengetahui ayat dan hadis tentang hukum, walaupun tidak menghafalkannya. Yang keenam, mengetahui ilmu usul fiqih. Yang ketujuh, mengetahui nasikh dan mansukh. Yang kedelapan, mengetahui hukum yang ditetapkan melalui ijma'. Yang sembilan, mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan asbabul wurud sebab-sebab dikeluarkannya hadis. Yang ke-10, mengetahui mana hadis sahih, hasan, dhaif maupun maudhu. Dalam menjadi mujtahid pun, walaupun sudah terpenuhi syarat-syarat yang tadi, tetap ada tingkatan-tingkatan mujtahid. Tingkatan itu yang pertama yaitu mujtahid mutlak atau mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang memiliki kaidah dan metode tersendiri dalam menetapkan hukum sehingga dapat membuat mazhab sendiri. Nantinya di dalam mujtahid mutlak inilah yang akan melahirkan mazhab-mazhab. Yang kedua, mujtahid ghairu mutlak, yaitu mujtahid yang mengikuti metode mujtahid mutlak dalam menentukan hukum. Artinya mujtahid ini mengikuti metode atau kaidah-kaidah dari mujtahid yang sebelumnya, namun dia tidak terikat dengan mazhab tersebut, artinya berdiri sendiri. Namun kaidahnya mengambil dari mujtahid mutlak. Yang ketiga, mujtahid fil mazhab atau mujtahid takhrij, yaitu mujtahid yang terikat dengan mazhabnya, namun bisa menentukan hukum sendiri dengan syarat mengikuti kaidah dari imam mazhabnya. Yang keempat, mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai tingkatannya pada mujtahid takhrij, namun ia sangat faqih dan hafal kaidah-kaidah dari imamnya. Yang kelima yaitu mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan menguasai kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau sulit, namun ia masih lemah dalam menetapkan hukum. Nah, kembali ke mujtahid mutlak tadi, mana mujtahid mutlaknya yang kemudian akan menciptakan dan melahirkan mazhab-mazhab. Mazhab menurut pengertian bahasa adalah pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran. Menurut istilah, ijtihad seorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat berijtihad disebut mujtahid mutlak, dengan menggunakan metode atau kaidah-kaidah untuk melakukan istinbat hukum yang lebih dikenal dengan imam mazhab. Di antara mazhab fikih yang kita kenal yang tersebar luas di seluruh dunia, yang mana pengikutnya sudah banyak. Yang pertama ada mazhab Hanafi, imamnya adalah Abu Hanifah. Yang kedua ada mazhab Maliki, imamnya Malik bin Anas. Yang ketiga mazhab Syafi'i, imamnya Muhammad bin Idris Syafi'i. Yang keempat mazhab Hambali, imamnya Ahmad bin Hambal. Nah, yang keempat ini merupakan mazhab fikih yang sudah dikenal luas oleh orang Islam seluruh dunia. Yang mana mazhab Syafi'i itu tersebar luas di Asia. Kemudian mazhab Maliki tersebar di Timur Tengah. Mazhab Hambali juga tersebar di Timur Tengah. Mazhab Hanafi ini lebih dikenal di Eropa, di daerah-daerah Turki. Namun perlu diketahui, selain empat mazhab tersebut, terdapat pula mazhab-mazhab lainnya yang dalam perkembangan selanjutnya tidak sebesar keempat mazhab tersebut. Kemudian di dalam kita bermazhab ada klasifikasi bermazhab yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada taklid, yang kedua ittiba, yang ketiga talfiq. Nah, kita kupas dulu yang pertama, yaitu taklid. Taklid adalah mengikuti namun tanpa tahu dasar atau dalil-dalil yang diambil. Artinya contoh mudah yang bisa Bapak sampaikan, misalnya ada orang sholat,
dia mengikuti orang sholat, mengikuti imam di masjid sholat, namun tidak tahu rukun dan syarat sahnya. Artinya di sini dia itu hanya mengikuti tanpa belajar terlebih dahulu. Ini para imam mazhab menyebutkan tidak boleh untuk taklid. Namun para imam mazhab menganjurkan untuk ittiba. Nah, ittiba ini yaitu mengikuti tapi tahu dasar dan dalil-dalilnya. Artinya di sini kita perlu untuk belajar terlebih dahulu, misalnya sholat ataupun berwudu. Kita perlu untuk belajar dari mazhab-mazhab yang kita anut. Nah, yang ketiga ada talfiq. Talfiq ini merupakan perpindahan mazhab. Jadi perpindahan mazhab ini boleh apabila dalam suatu keadaan tertentu. Nah, misalnya ketika kita berada di Indonesia, ya tentunya jelas kita menggunakan mazhab Syafi'i. Namun ketika kita berhaji ataupun umroh, tentu kita sudah keluar daerah kita dan kita ke Timur Tengah, yang mana di sana mayoritas banyak bermazhab Maliki ataupun Hambali. Nah, jadi ya kita harus talfik, yaitu berpindah mazhab untuk menyesuaikan. Namun ada batasan-batasan yang perlu kita ketahui, yaitu yang paling tidak dibolehkan ialah mencampur adukan mazhab. Nah, ini hukumnya haram. Jadi mencampur adukan mazhab ini haram. Misalnya berwudunya menggunakan mazhab Syafi'i, namun ketika sholat menggunakan mazhab Maliki. Nah, ini sudah merupakan campur aduk mazhab. Jadi ini tidak boleh. Nah, selanjutnya marilah kita coba untuk menjawab soal-soal berikut. Akan Bapak bacakan. Yang pertama, bagaimana sikap kita saat melihat orang yang memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakan sholat? Nah, disinilah perlunya kita mempelajari mazhab dan mempelajari perbedaan dan khilafiyah di dalam perkara fikih. Di sini sikap kita tentunya tidak boleh menyalahkan orang tersebut, karena kita tidak tahu, mungkin saja dia memiliki mazhab yang berbeda dan mungkin saja pendapat yang diambilnya itu berbeda walaupun mazhab yang sama. Nah, jadi sikap kita tidak boleh menyalahkan orang lain selama dia tidak menyalahkan kita. Nah, yang salah itu adalah ketika memiliki pendapat yang satu namun menyalahkan orang lain. Nah, itu tentunya tidak boleh. Yang kedua, bagaimana kita sebagai umat dalam menyikapi ketika adanya perbedaan pendapat antara ulama padahal dalam mazhab yang sama. Sikap kita itu seharusnya adalah menerima keduanya sebagai pendapat yang berdasar pada Al-Quran dan Sunnah, tentunya yang sudah dikaji oleh masing-masing beliau. Nah, sikap kita adalah mengambil salah satunya tanpa harus menyalahkan pendapat yang lain. Jadi kita ambil yang mana yang menurut kita cocok dengan kita, ya kita ambil pendapat itu, namun tidak menyalahkan pendapat dari ulama yang satunya. Seperti itu. Jadi anak-anak, bermazhab itu adalah suatu hal yang penting, yang mana kita mengikuti tuntunan-tuntunan dari pemikiran-pemikiran yang orangnya sudah dapat dipercaya, yang mana Imam Mujtahid ini tentunya yang sudah menguasai berbagai macam ilmu. Nah, kita perlu bermazhab karena kita fakir ilmu, kita sedikit ilmu, jadi kita mengikuti orang yang banyak ilmu. Dan ini pun tentunya bersanad, mazhab-mazhab ini bersanad sampai kepada Rasulullah. Nah, mungkin inilah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Jika Bapak ada salah khilaf, mohon maaf. Kita lanjutkan pembelajaran ini pada pertemuan yang selanjutnya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.